ilaha illallah abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya dan kesempatan untuk bisa bersama-sama menuntut ilmu di sore hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin. Allahumma. Baik, insya Allah hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai penyebab tertolaknya sholat. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa sholat itu merupakan salah satu rukun Islam yang wajib hukumnya bagi setiap muslim. Bahkan sholat pun menjadi penentu, ada yang mengatakan penentu keimanan dan kekafiran seseorang, jadi bisa dijadikan oleh sholat. Dan sholat ini merupakan tiang agama, jadi siapa yang menegakkannya maka ia telah menegakkan agama, dan siapa yang telah merobohkannya maka ia telah merobohkan agama. Jadi alhamdulillah ya, dan mudah-mudahan kita merupakan golongan orang-orang yang sholat, golongan orang-orang yang sujud, senantiasa menyembah kepada Allah SWT. Namun ternyata ada beberapa sebab sholat kita tidak diterima, dan insya Allah kita akan sama-sama belajar mengenai penyebab tertolaknya sholat, sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi orang yang mudah-mudahan diterima di sholatnya oleh Allah SWT. Insya Allah akan dibersamai oleh Ustazah Hajah Elsa Suryani Dewi LC. Boleh next slide. Nah, kegiatan ini didukung oleh beberapa komunitas yang didukung oleh Visi Peradaban Foundation dan Iqra Al-Fatih Institute, kemudian beberapa komunitas lainnya yang ikut serta mensukseskan acara ini. Ada PCIA Aisyah Malaysia, ada Madrasah Nisa, Hijab Islam Community, Baharu Foundation, NYD, dan Al-Insyirah. Dan sebelum belajar, sebelum kita sama-sama menuntut ilmu, izinkan saya untuk bisa membacakan adab dan tata tertib majelis ilmu dari Umi Visi Keluarga. Yang pertama, bismillah, kita niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian, jangan lupa persiapkan alat penunjang pembelajaran, seperti buku tulis, kitab, dan alat tulisnya. Kemudian, pastikan perangkat komputer atau ponsel tersambung dengan jaringan internet yang stabil, serta baterai yang cukup. Kemudian, bisa merename akunnya dengan format nama, underscore, asal daerahnya. Kemudian, berpakaian yang sopan dan menutup aurat, perizinan melalui chatroom, dan video diaktifkan jika kajian sudah dimulai sebagai salah satu adab terhadap guru. Jika ingin bertanya, bisa melalui chatroom atau bertanya langsung dengan raise hand terlebih dahulu. Dan yang terakhir, bagi yang menggunakan niqab, mungkin bisa tetap menggunakan niqabnya selama kajian berlangsung untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi mudah-mudahan bisa diperhatikan adab dan tata tertib di majelis kita ini. Selanjutnya, izin menginfokan juga mengenai kajian-kajian yang telah dilaksanakan oleh Darul Umi. Yang pertama ada webinar bulanan per bulan September tahun kemarin. Alhamdulillah sudah beberapa kajian kita belajar, kita kaji. Yang pertama di bulan September ada tantangan perempuan era postmodern. Yang kedua di bulan Oktober menyiapkan generasi cinta Rasulullah. Kemudian di bulan Desember kita mengadakan 2 kajian. Yang pertama menjadi Khadijah masa kini, dan selanjutnya Ibu Ruh Baiti Jannati. Kemudian di bulan Januari awal tahun kemarin bukan layangan putus. Dan alhamdulillah halaqah tawatan hati pun sudah beberapa kali dilaksanakan. Materi pertama yang kita bahas adalah adab muslimah dalam berpakaian, berhias, dan bergaul. Kemudian adab interaksi suami istri, serba-serbi nafkah, dan insya Allah hari ini akan sama-sama belajar penyebab sholat tertolak. Baik, selanjutnya
Alhamdulillah di sini sudah ada guru kita yang bergabung. Saya izin sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Ustazah Erika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ini kali ketiga kita halakoh yang saya. Ya, Setelah yang sebelumnya diinfokan, kita sudah beberapa ya. kali mengadakan kajian bersama Ustazah Erika mengenai adab muslimah, adab interaksi suami istri, dan sekarang insya Allah penyebab tertolaknya sholat. Oke. Izinkan saya juga membacakan CV Ustazah. Ya, silakan. Karena di sini alhamdulillah ada setiap bulannya ada yang bergabung gitu. Jadi mungkin ada yang sudah mengenal Ustazah, ada yang belum. Jadi izinkan saya membacakan CV dari Ustazah Erika Suryani Dewi. Boleh slide-nya, mohon maaf. Slide-nya Mbak, boleh ditampilkan, saya tampilkan. Belum kelihatan ya Mbak Hikmah. Ini saya udah keluarin. Belum Mbak. Sebentar. Oh, oke, mohon maaf. Ya, sudah ada Mbak. Jadi insya Allah guru kita kali ini, Ustazah Hajah Erika Suryani Dewi, LCMA. Beliau merupakan konselor keluarga dan juga pembina halakoh tautan hati yang diselenggarakan oleh Darul Umi. Email beliau eridewi@gmail.com. Ustazah Erika bernama lengkap Erika Suryani Dewi, merupakan seorang ibu dengan 6 anak dan 3 cucu yang berdomisili di Mampang Perapatan. Beliau berprofesi sebagai dosen tafsir hadis di Al-Hikmah Mampang, Jakarta Selatan. Beliau juga seorang pembimbing haji dan umroh dan memiliki usaha Sabita Travel, yaitu travel haji, umroh, Islamic tour domestik, dan internasional. Beliau juga menempuh pendidikan S1 dan S2 di International University of Africa, Khartoum, di Sudan. Kegiatannya saat ini sebagai Ketua Komunitas Kotaku, Komunitas Pecinta Al-Quds, pengisi kajian MTFMDT Bandung, kajian fikih online di beberapa komunitas dalam dan luar negeri, dan salah satunya di Darul Umi. Moto beliau adalah menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi sesama, Masya Allah. Jadi itu merupakan profil guru kita, Ustazah Erika. Dan selanjutnya mungkin untuk tidak berlama-lama, saya bisa serahkan ke Ustazah. Monggo Ustazah untuk bisa memaparkan materinya mengenai penyebab tertolaknya sholat. Ya, syukran jazakillah khairan Mbak Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semoga suara saya terdengar jelas ya. Sinyalnya lagi agak terganggu di sini ya, udah berapa hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, akhwat fillah rahimakumullah. Mungkin ada ikhwah juga ya. Fotonya ada beberapa yang laki-laki ya. Ya, ikhwah fillah rahimakumullah. Insya Allah hari ini saya minta izin share screen ya. Boleh share screen sendiri? Iya. Jazakumullah khairan. Kita akan membahas satu tema yang mungkin masih berkaitan dengan momentum Isra Mi'raj ya. Kalau kita bicara Isra Mi'raj, kita bicara Rajab, kita bicara bulan-bulan terbaik menuju Ramadan, kita bicara tentang satu kewajiban, ya kewajiban yang berkaitan dengan awal ma yuhasabu yaumal qiyamah. Satu hal yang akan pertama kali ditanya di hari kiamat, as-salah, dia adalah salat.
Maka kalau kita bicara salat ini perkara pertama yang akan ditanya di hari kiamat, maka penting buat kita untuk memperhatikan ya. Kalau dia menjadi yang pertama ditanya, berarti dia menjadi satu hal yang paling penting. Oleh karena itu kita harus bisa memastikan insya Allah salat fardu kita sudah memenuhi rukun ya dan syaratnya. Itu pertama. Yang kedua, karena tidak akan diterima kalau rukun dan syaratnya tidak diterima. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah semoga kita mengerjakannya dengan kekhusyuan. Dan yang ketiga, semoga dampak dari hablum minallah dalam salat itu hablum minallah. Tapi dampaknya sendiri hablum minannas. Tanha anil fahsya wal munkar. Mencegah orang yang salat dari perbuatan yang keji dan munkar. Ya. Masalahnya tidak semua orang salatnya diterima. Bahkan ada yang naik saja dari atas kepalanya sejengkal saja tidak. Kalau naik sejengkal saja tidak, bagaimana mungkin sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang menyebabkan salat-salat yang dikerjakan tidak naik? Jangankan sampai ke hadapan Allah, ke langit yang disebutkan langit ketujuh dan lebih lagi tinggi di atas langit ketujuh. Jangankan untuk sampai ke sana, bahkan sejengkal di atas kepala saja banyak yang tertolak. Maka kita akan lihat di antara penyebab salat kita tertolak. Ya, jadi apa itu yang menyebabkan salat kita yang sudah kita kerjakan mungkin sudah sesuai rukunnya, syaratnya juga sudah kita penuhi, tapi ternyata nggak nyampe ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penting jadi buat kita pahami ya, yang namanya amal saleh itu perbuatan-perbuatan yang dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ada ya dalam bentuk amal ibadah tentunya, seperti salat, zakat, puasa, haji, umroh, sedekah dan yang lain-lainnya. Itu masuk deretan amal saleh. Dan seharusnya amal saleh yang dikerjakan itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Khususnya salat, karena ayat mengatakan inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat itu seharusnya mencegah yang mengerjakannya tadi dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa kok ada kalanya salat juga tapi berbuat dosa juga? Kenapa seperti itu? Ada orang-orang yang salat juga tapi berbuat keji juga. Ketika disebut keji itu apa? Keji itu perbuatan yang melanggar hudud. Seperti apa kalau kita lihat dalam surat An-Nur, itu perbuatan keji di sana dicantumkan ada zina, mencuri, membunuh, berjudi, itu namanya perbuatan keji. Tapi ada juga perbuatan munkar yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang diingkari? Segala sesuatu ya yang berkaitan dengan hak Bani Adam. Kadang-kadang juga bukan Bani Adam saja, tapi dengan hak makhluk hidup yang lain ya. Dia diingkari oleh syariat, maka disebut yang mengerjakannya adalah orang yang mengerjakan perbuatan munkar. Harusnya kalau hablum minallahnya bagus, maka akan melahirkan hablum minannas yang bagus. Karena hablum minannas itu buah dari hablum minallah yang bagus. Bagaimana mungkin seseorang itu khusyuk salatnya, terjaga rukunnya, syaratnya, tapi suka menyakiti orang? Bagaimana mungkin orang yang salat pelit? Bagaimana mungkin orang yang salat menghardik anak yatim misalnya? Sampai diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maun ya. Wailul lil musallin. Neraka wail bagi orang yang salat. Lah, salat juga diancam neraka wail juga. Kenapa? Karena ternyata yukadzibu biddin, mendustakan statusnya. Artinya statusnya muslim mungkin di KTP ya, di paspor misalnya. Pokoknya surat keterangannya dia muslim. Tapi ternyata perilakunya, tindak tanduknya nggak seperti seorang yang muslim. Dan yukadzibu biddin diartikan juga mendustakan hari kiamat. Orang yang takut sama hari kiamat harusnya terjaga peribahasanya, tindak tanduknya, kata-katanya, perbuatannya, ya sehingga terarah. Kalau takut sama Allah, habluminallahnya bagus, maka itu akan melahirkan konsekuensi habluminanas yang juga bagus. Tapi ternyata nggak semuanya gitu. Banyak orang yang sholat, perbuatan kejinya lanjut. Banyak orang yang sholat, perbuatan munkarnya pun berterusan. Ya, maka penting buat kita untuk memastikan agar sholat kita tidak sia-sia ya. Menjaga rukun sholat, menjaga syarat sah sholat, menjauhi perbuatan keji dan munkar dan batil. Tidak melakukan kesyirikan itu harus ya. Rukun itu apa sih? Rukun itu sesuatu yang tanpanya maka tidak sah. Gimana rukunnya? Harus ada niat. Harus sudah bersuci. La sholata illa bituhrin. Ya, kemudian menghadap kiblat, memulai dengan takbiratul ihram. Baca ya, baca Al-Fatihah.
Tumakninah itu rukun-rukunnya semua. Ada ruku, kemudian ada i'tidal, ada sujud, ya, kemudian juga tahiyat terakhir, dan semuanya dilakukan ya itu dalam kondisi menjaga kekhusyuan dan tenang. Tumakninah itu tenang gitu ya. Nah, ini penting sekali kalau kita bicara tentang rukun-rukunnya dan menjaga syarat sahnya. Contohnya apa? Kalau syarat sah salat, la salata illa bituhrin, dia masuk syarat sah juga. Nggak sah kalau nggak bersuci. Bersuci itu pakai apa? Ya pakai air dulu. Kalau nggak ada air, baru boleh tayamum gitu ya. Jadi ini banyak sekali. Ada juga kita masuknya mungkin pada akhirnya adalah masuk bahasan toharoh, fikih toharoh gitu ya. Kalau kita bicara ada syarat sahnya. Masuk waktu, itu syarat sahnya. Ada orang mungkin yang tergesa-gesa mengerjakan sholat. Mungkin azan masih 10 menit lagi tapi dia takut ketinggalan kereta. Dia takut ketinggalan pesawat. Ya saya sholat sekarang aja deh gitu. Dia lihat jam, kemudian pas lihat, oh azannya masih 10 menit lagi, tapi boleh kali. Sebentar lagi juga azan, saya sholat sekarang. Ternyata tidak sah sholat itu kalau belum masuk waktu. Ya, jadi penting buat kita untuk apa? Untuk memahami ya, memahami aturan syariatnya, agar sholat yang kita kerjakan tidak sia-sia. Sudah dikerjakan capek-capek ternyata nggak sah gitu ya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi perbuatan keji, munkar dan batil itu merupakan satu keharusan kalau ingin diterima oleh Allah. Ingat, yang pertama kali dihisap adalah salat, maka kita harus bisa memastikan rukunnya terjaga, syarat sahnya terjaga, buahnya terjaga. Dan yang paling penting adalah tidak melakukan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kezaliman kepada Allah? Inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah kezaliman terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik, mempersekutukan Allah, itu dosa terbesar. Cukup sedih ya kalau kita dengar berita misalnya 24 orang mengadakan ritual di pantai, akhirnya kegulung ombak. Ritualnya apa? Ya mungkin pakai baca Quran dulu sebentar, entah baca Al-Fatihah, habis itu ngelarung kepala kambing misalnya, atau kepala sapi buat Nyai Roro Kidul, syirik ya. Supaya ombaknya tidak tinggi misalnya. Ya kemarin ada lagi tuh di berita ya, di Jawa Timur, di Jember apa, yaitu yang ini lagi, ritual pantai lagi. Seolah-olah tidak cukup korban ada, tapi yang paling penting bukan masalah korbannya sebenarnya. Ada korban, nggak ada korban, kemusyrikan adalah dosa terbesar yang tidak diampuni. Yang kayak gitu kok diawali sama baca Quran, sama tilawah, jangan sampai dia juga sholat dulu gitu ya. Sholatnya saja tertolak, itu satu hal yang membuat kita miris. Masyarakat di hadapan kita, ini masyarakat yang paling awam, seawam-awamnya manusia. Sedih ya kita dapati. Kemarin juga ada yang konseling itu sampai 3 jam. Tapi intinya ketakutan dia adalah ketakutan terhadap kehilangan dunia. Takut di PHK, tidak punya kerjaan, nggak bisa beli makanan. Takut ya segala sesuatunya semua tentang dunia. Gimana hidupnya, gimana saya bilang, kenapa Anda tidak takut kepada Allah? Anda berzina, Anda gugurkan kandungan, tapi Anda tidak takut kepada Allah. Tidak takut Allah murka, tidak takut dosa, tidak takut ditanya di alam kubur, tidak takut nanti dimasukkan ke dalam neraka. Tapi ketakutan utamanya adalah saya mau makan apa kata orang, bukan apa kata Allah. Ya Allah, jadi ini gambaran masyarakat Muslim ya di sekitar kita. Mayoritas, tapi kagusa isail, seperti buih di pantai. Buih di lautan yang tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Dan wajib sholat fardu berjamaah bagi kaum laki-laki ya, yang sehat badannya ya, yang tidak ada alasan syar'i untuk tidak ke masjid ya. Barang siapa yang mendengar azan lalu dia tidak memenuhinya, maka tidak ada sholat baginya kecuali ada udzur. Ya, jadi ketika azan terdengar dari rumah itu harus pergi menuju sumber azan ya untuk laki-laki. Kecuali ada udzur. Udzurnya apa? Sakit, hujan badai, gempa bumi, ditagih-tagih sama debt collector, itu ada di fikih. Ya, artinya itu udzur syar'i yang membuat jadinya tidak ke masjid. Ya, terus kemudian untuk wanita juga agar sholatnya diterima, parfumnya jangan terlalu wangi. Jangan terlalu harum parfumnya ya. Jadi ayu memraatin, siapa saja wanita muta'attirah memakai wewangian dan dia sudah akil balik ya,
Jadi dia tidak boleh pergi ke masjid kecuali sudah mandi bersih dulu, mandi janabah. Nggak diterima sholatnya. Ya, kalau dia wangi-wangian, kenapa? Karena kaum pria itu terganggu dengan harum-harumnya. Ya, ini penting sekali. Kalau laki-laki itu terganggu dengan wanginya wanita. Kalau wanita nggak akan terganggu dengan wanginya pria ya. Wanita tuh nggak akan kelepek-kelepek nyium wangi. Tapi laki-laki nggak bisa, kasihan ya. Kemudian kita lihat saja ya, ternyata perintahnya Rasulullah sampai harus mandi janabah. Kemudian sebentar nih rada hang. Ya, 10 golongan yang salatnya tidak diangkat walau sejengkal di atas kepalanya. Nah, mengerikan, sejengkal aja nggak terangkat ke hadapan Allah, bagaimana mungkin untuk diterima ya. Jadi kita lihat yang pertama orang yang sholat sendirian tapi tidak membaca Al-Fatihah secara ya secara sah, secara terdengar. Kalaupun nggak terdengar kenceng, pokoknya cukup ada komat kamit di lisannya yang terdengar oleh telinga dia sendiri. Kecuali kalau dia sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah kan imam yang baca Al-Fatihah, kita cukup mengaminkan saja. Tapi kalau kita sholat sendiri harus baca Al-Fatihah. Orang yang sholat tapi enggan berzakat. Mani'ud zakah di zamannya Abu Bakar As-Siddiq ini sampai diperangi oleh Abu Bakar yang menolak menunaikan zakat. Karena yang namanya sholat dengan zakat itu dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Imam sholat yang dibenci oleh makmumnya, nah ini hati-hati ya. Imam sholat kalau dibenci oleh makmumnya, maka dia juga ya tidak diterima. Tidak diterima sholatnya, tidak diangkat walau cuman ya sejengkal di atas kepalanya. Ya, maka penting buat kita untuk melihat cari imam sholat yang betul-betul soleh, diterima oleh makmumnya. Maksudnya diterima tuh minimal bacaannya. Ya, bacaan sholatnya itu diterima, artinya tajwidnya baik, benar, ya. Atau si imam ini harus tahu fikih setempat. Misal, saya ambil contoh saja. Sebagian daerah mungkin pakai mazhab Syafi'i. Sehingga kalau sholat subuh pakai kunut. Ya, pakai kunut misalnya. Nah, ini imamnya walaupun mazhabnya beda dengan Syafi'i, mau dia Hambali, Hanafi, Maliki, mbok ya faham. Ya, ketika dia sholat di masyarakat yang mazhab Syafi'i, dia sholat subuhnya pakai pakai kunut. Ya, jadi ya Allah kalau kita lihat itu Imam Syafi'i ketika menjenguk gurunya Imam Maliki, Imam Malik ini lagi sakit ya mazhab Maliki. Lagi sakit dijenguk oleh Imam Syafi'i. Sampai sana kemalaman. Akhirnya bermalamlah Syafi'i dengan para santri-santri Syafi'i. Ya, jadinya bermalam. Besoknya kan subuh. Imam Malik masih sakit. Apa yang terjadi? Ya, jadi seluruh santri-santri Maliki, santri Syafi'i mengatakan imam sholatnya Imam Syafi'i saja karena Imam Malik sedang sakit. Bisa dibayangkan, Imam Syafi'i pakai kunut, Imam Malik nggak pakai kunut. Imam Syafi'i mengimami sholat di tempat pesantren Maliki. Kira-kira pakai kunut nggak? Gitu ya, ternyata nggak pakai kunut. Sesudah nggak pakai kunut, selesai nih. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu murid-murid Syafi'i. Kalau kata anak zaman sekarang sotoy gitu ya, sok tahu gitu. Dia bilang sama imamnya, wahai Imam Syafi'i, Anda lupa ya? Anda lupa kunut kan? Gitu. Enggak, kata Imam Syafi'i, saya tidak lupa kunut. Saya sengaja tidak pakai kunut karena kita ada di pesantren Maliki. Jadi ini kalau makanya kenapa orang punya ilmu biasanya tenang, nggak berisik. Air beriak tanda tak dalam. Yang berisik itu orang nggak punya ilmu biasanya gitu ya. Jadinya tuh murid-muridnya pada berisik sekali ya. Berisik mengatakan, Anda salah Imam Syafi'i, kamu lupa, kayu ngulang lagi kita sholatnya. Kata Imam Syafi'i, nggak lupa. Dan ini nggak salah, karena kunutnya itu nggak wajib. Yang lebih wajib mempertahankan ukhuwah Islamiyah ya. Itu dia, jadi luar biasa. Orang yang lari dari medan jihad dan budak yang kabur dari tuannya pun salatnya tidak diangkat walau sejengkal di atas kepala. Peminum khamar yang tidak bertobat, pemabuk yang nggak bertobat juga ya tidak diangkat walau sejengkal di atas kepala. Istri yang malam hari sampai paginya dia tidur, suaminya ngambek sama dia, itu juga sholatnya nggak diangkat ya walau sejengkal di atas kepalanya. Hati-hati, jadi sebelum tidur harus bisa memastikan suami nggak lagi ngambek sama kita ya, yang udah punya suami. Wanita yang sholat tanpa penutup kepala.
Nggak pakai, artinya mukenanya tipis, bergoknya tipis, hati-hati. Ya, ini salatnya bisa nggak diterima. Pemimpin yang zalim dan sombong pun salatnya tidak diterima. Pelaku riba dan kemusyrikan sama, salatnya nggak diterima nih. Bayangkan, kalau disebut pelaku berarti nggak cuma yang minjemin uang, tapi juga yang meminjam uang pakai bunga ya. Orang yang sholatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar pun begitu. Tidak diangkat walau sejengkal di atas kepalanya. Ya, ini satu hal yang menakutkan kita ya, 10 item ini. Masih banyak ini. 3 golongan yang sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya. Riwayat Ibnu Majah dalam sunnahnya. Salasatun la ya, tartafi'u salatahum. Ya, jadinya ada 3 golongan yang sholatnya ini enggak diangkat. Sama sekali tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fawqa ru'usihim shibron. Walaupun cuma diangkat 1 jengkal aja enggak. Ya, kalau 1 jengkal aja enggak keangkat gimana caranya agar sampai kepada Allah? Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, ya, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha saqitun wa akhwan mutasari'an. Siapa mereka? Ya, laki-laki yang mengimami satu kaum tapi kaum tadi membencinya. Istri yang ketika tidur suaminya marah pada dia. Saudara, 2 saudara yang saling mendiamkan atau memutuskan hubungan silaturahim, itu pun salatnya tak terangkat. Jadi hati-hati. Ya, kemudian durhaka, pemutus silaturahim, jelas hadis lain Bukhari bahkan mengatakan tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia plus di akhirat nanti di neraka. Selain apa? Ya, ternyata ada al-baghyu, yaitu kezaliman, berbuat buruk kepada orang lain, dan qati'atur rahim, memutus tali silaturahim. Ada 2 dosa yang disegerakan adabnya di dunia sebelum di akhirat. Pertama qati'atur rahim, memutus silaturahim, kekerabatan. Yang kedua al-baghyu, kezaliman. Mungkin kita akan mengatakan banyak kok kezaliman yang Allah tunda. Ya, semakin ditunda semakin adabnya keras dan dahsyat di akhirat. Kalau di dunia dia nggak dapat ini ya, DP. Kalau nggak dapat DP semakin keras adabnya di akhirat. Kemudian salat dalam keadaan tidak bersuci. La salata illa bituhrin. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian jika ia berhadas, sama ada hadas kecil atau hadas besar, sampai ia berwudu atau bersuci. Ya, jadinya ini hadisnya muttafaqun alaih. Yang pertama Bukhari Muslim, yang kedua riwayat Muslim. Ya, jadi artinya harus bersuci. Usahakan ketemu air, nggak ketemu air ya tayamum. Dan menjauhi sikap riya. Apa itu riya? Riya adalah ingin dilihat orang. Dia idem sama dengan sum'ah. Kalau sum'ah itu ingin didengar orang. Jadi dia berharap kalau dilihat atau didengar, maka dipuji. Atau paling tidak kalau tidak mendapatkan pujian verbal, dia akan mendapatkan penghargaan. Ya, kalaupun nggak dipuji verbal, cukup orang menganggap. Jadi luar biasa orang yang nggak ikhlas ini ya. Nggak perlu pujian verbal, tapi cukup anggapan aja. Anggapan aja itu kalau dianggap soleh itu udah seneng. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, aku tidak butuh terhadap sekutu-sekutuku. Ya, jadi kata Allah, aku nggak pengen ditandingin, disaingin, disandingkan, nggak mau. Barang siapa yang melakukan suatu amalan, yang di dalam amalan tersebut menyekutukan aku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Ini yang takut ya. Mungkin ada orang yang ketika sholat, ketika ada orang jadi khusyuk, nggak ada orang ekspres gitu ya. Kenapa ketika ada orang jadi khusyuk? Nah, ternyata yang lewat mertua misalnya. Nah, jadinya dalam kondisi sholat itu, dia berharap agar Allah lihat sholatnya sempurna, dia perbagus ya bacaannya, dia kelihatannya khusyuk sekali, tapi dalam satu waktu yang sama agar mertua nilai. Dia adalah menantu yang soleh. Boleh nggak niatnya mendua? Untuk Allah juga, untuk dapat pujian mertua juga. Ternyata nggak boleh. Kalau untuk Allah ya untuk Allah saja. Kan selama ini banyak niat mendua ya. Pertama untuk Allah, kedua untuk suami. Nggak boleh kalau untuk Allah aja. Ya, jadinya artinya kalau yang mengharapkan pujian suami itu
Ya kalau ternyata dipuji itu bonus, nggak dipuji tetap dapat pahala. Ya jadi sebagai contoh salah seorang sahabiat ya, sahabiat ini sahabat wanita di masa Rasulullah SAW. Setiap hari dandan, cantik sekali. Ya, padahal suaminya buta, suaminya tunanetra. Sahabiat ini setiap hari dandan cantik. Sahabiat yang lain mentertawakannya. Kenapa mentertawakannya? Kamu nih dandan tiap hari buat siapa? Suamimu tunanetra. Gak akan pernah bisa ngelihat. Kalaupun muji mungkin kita tersinggung harusnya. Orang nggak ngelihat kok muji gitu ya. Ya jadinya ternyata kata si sahabiat ini apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang istri berdandan untuk suaminya dan itu pasti mendapat pahala, itu yang aku kerjakan. Terlepas suamiku mau lihat kah, mau muji kah, nggak muji kah, mau nyela kah, itu urusan dia sama Allah. Alangkah nyamannya hati ini. Kalau nggak ada riak, nggak ada sum'ah. Masak yang enak, dipuji. Alhamdulillah, nggak dipuji, alhamdulillah sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipuji nggak dipuji itu nggak ngaruh, jangan sampai itu tujuan kita. Dimakan nggak dimakan biarin aja, yang penting udah disiapin gitu ya. Nah, jadi kata Allah kalau ada yang mempersekutukan aku dengan yang selain aku berlepas diri dari dia, aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Apalagi dalam ibadah, sholat, jangan sekali-kali. Dan yang paling penting adalah tidak bersikap munafik. Jadi orang-orang munafik ini ibarat uh, istihza. Istihza itu mengolok-olok Allah. Ya, jadinya sampai Allah mengatakan dalam At-Taubah ayat 65-66 ya, tidak usahlah ta'tadiru ya, qad kafartum ba'da imanikum. Gak usah minta maaf. Kalau emang munafik itu masalahnya adalah masalah hati. Kamu mau minta maaf, gak minta maaf itu di spelling, di lisan, gak ngaruh. Karena dianggap sudah kafir sesudah beriman. Maka dalam surat An-Nisa ayat 65 juga disebutkan. Ya, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, demi Rabbmu, artinya demi Allah, demi dirinya. Allah bersumpah. Jarang Allah bersumpah demi dirinya. Biasanya Allah bersumpah demi makhluknya. Wasyamsi wal fajri wal qamari wal laili wal asri. Kalau Allah bersumpah demi makhluknya, kita hamba Allah bersumpah harus demi Allah. Tapi kalau Allah sudah bersumpah demi dirinya, demi Allah, berarti itu sudah sangat dahsyat, sangat besar masalahnya. Sungguh demi Rabbmu. Pada hakikatnya orang yang ngaku-ngaku beriman itu nggak beriman. Hakikatnya mereka tidak beriman sampai menjadikan Rasul sebagai problem solver. Ya, jadi hakim, penengah dari semua permasalahan yang diperselisihkan. Solusinya cari dalam hadis, dalam Al-Quran. Pokoknya yang dibawa Rasul itu kan Al-Quran dan hadis. Solusi harus dari situ. Apakah cukup dengan mencari dalam Al-Quran dan sunnah begitu udah ketemu ya sudah tinggalkan? Oh tidak. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Harusnya tidak ada keberatan. Oh begini toh hukumnya. Ya sudah saya nggak berat. Kalau ini kata Allah, ini kata Rasul, saya tidak keberatan. Wa yusallimu taslima. Harus menyerah total, menerima sepenuh hati. Ini yang paling penting, barulah disebut orang beriman. Kalau nggak disebut orang beriman. Jadi saat ini banyak orang yang mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Tanya ke ustadz ini, ternyata ustadznya nggak sama dengan keinginan hati. Dia tinggalkan. Cari lagi ke ustadz sana, cari ke ustadzah yang lain, yang harusnya jawabannya sesuai dengan keinginan hatinya. Itu bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Banyak yang begitu. Kalau dinasihati sesuai Al-Quran dan Sunnah, dia ngerasanya, itu terlalu syar'i katanya. Terlalu syar'i. Lah, apa yang maksudnya terlalu syar'i? Dia nggak pengen yang syar'i, dia pengennya yang pakai logika dan akal. Ini banyak sekali hal yang kayak gini ya. Sampai masalah Isra Mi'raj saja, itu banyak sekarang yang melogikakan. Sehingga nggak logis kalau Rasul dari tanah bisa sampai Isra Mi'raj ke langit ke-7. Harusnya Rasul nggak dari tanah. Karena kalau dari tanah pasti pecah. Astronot saja harus pakai baju
astronot. Rasul dulu apa udah ada baju astronot? Aduh capek banget ya kalau kita mikirnya kayak gitu. Buat Allah itu mudah. Sekarang Nabi Isa alaihi salam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini beliau tidak mati. Ya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Dia tidak dibunuh, tidak disalib, hanya dimiripkan saja si Yudas itu dengan wajah Nabi Isa. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Allah angkat Nabi Isa ke sisinya. Nanti diturunkan lagi di akhir zaman. Masih hidup. Kalau yang pikirannya kayak tadi ya, capek banget mikirnya. Nabi Isa hidup. Tinggalnya di mana ya? Makannya apa? Napasnya gimana? Banyak hal-hal yang kita nggak bisa mikir sampai ke sana. Makanya penting sekali buat kita syariat ini tidak semuanya harus dilogikakan. Cukup bahasa iman yang bisa menerimanya ya. Dan juga kalau kita ingin sholatnya diterima, hindari sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan. Yang sholatnya ngadep kubur itu nggak boleh. Satu-satunya sholat yang boleh ngadep kubur, kuburnya kepalanya sebelah kanan, kakinya sebelah kiri, kita ngadepnya kiblat, itu cuma sholat jenazah. Ya, sholat goib yang nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Itu boleh di kuburan. Tapi selebihnya nggak boleh di kuburan. Ya. Jadi ini satu hadis jelas dari Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ju'ilal ardu li ummati Muhammadan masjidah. Ya, bumi seluruhnya adalah masjid. Ya, kecuali apa illa khala wal qabr, ya. Bumi seluruhnya masjid untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk umat Islam Masya Allah ya, sholat itu kalau nggak dapat masjid nggak apa-apa, nggak usah di masjid. Di bumi aja, di tanah ya. Itu udah sah. Karena seluruh bumi ini masjid untuk umat Islam. Kecuali jamban dan kuburan ya. Dan janganlah kalian sholat menghadap ke arah kubur. Dan jangan duduk di atas kubur. Ya, hadis riwayat Muslim. Dan ada juga muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kubur para anbiya mereka sebagai masjid. Ya, jadi Rasulullah SAW memperingatkan kita dari apa yang mereka lakukan ya. Dan yang paling penting juga salah satunya yang saat ini mungkin lagi marak ya, menjauhi khamr, miras, minuman keras dan segala sesuatu yang memabukkan. Ya, termasuk psikotropika ya. Barang siapa meminum khamr maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Jika dia bertobat maka Allah akan menerima taubatnya. Tapi taubatnya taubat nasuha. Apa itu taubat nasuha? Taubat yang benar-benar gak balik lagi minum khamr. Ya, kalau zaman sekarang pusing dikit, stres dikit, depresi dikit, larinya ke narkoba. Narkoba, khamr, obat-obatan psikotropika itu sama aja. Ada yang mengatakan kalau herbal enggak ustazah, ganja. Lah ganja itu herbal tapi bukan obat ya. Mentang-mentang herbal ya daun terus dikira obat, bahkan ada yang ganjanya dijadikan bumbu dapur, nggak boleh ya. Jadi tetap aja nggak boleh. Memang orangnya akan balik-balik lagi ke restoran kita dan kangen sama masakan kita. Tapi ternyata kangen sama ganjanya ya, kangen ketagihan, nggak boleh. Jadinya ini penting sekali untuk memahami semua yang memabukkan haram. Mau banyaknya, mau sedikitnya haram. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Surat Al-Maidah ayat 90. Wahai orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, ya seperti yang sesajen-sesajen itu yang dilarung di laut kah, entah yang di mana kah, ditaruh di pohon kah ya, di gunung, itu semuanya berkorban untuk berhala. Mengundi nasib dengan anak panah, undian ya, adalah perbuatan rijis, perbuatan keji, dan perbuatan syaitan. Rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Jauhilah agar kalian beruntung ya. Kemudian juga kita lihat innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Ya, ayat 91-nya dari surat Al-Maidah. Jadi dari minuman keras dan judi itu syaitan ingin kalian bermusuhan, berantem, bertengkar, bunuh-bunuhan. Memang begitu biasanya kalau ada judi ada minuman keras dan sebaliknya. Ya, jadinya dan menghalang-halangi kalian dari mengingat Allah dan dari melaksanakan sholat. Apakah nggak mau berhenti juga?
Ya, cuman manusia nih kadang-kadang nggak sadar-sadar, nggak paham-paham gitu ya, apa yang sebenarnya terjadi. Nah, diperalat oleh setan pun nggak sadar-sadar. Jadi ternyata ada satu hadis juga diriwayatkan, dikisahkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun. Jadi Rasulullah SAW memberikan satu definisi. Semua yang memabukkan adalah khamr. Wa kullu muskirin haram. Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua yang memabukkan adalah haram. Mau sedikitnya, mau banyaknya tetap. Dan namanya khamr itu kayak khimar, kerudung. Menutup. Kerudung kan menutupi kepala, menutupi aurat. Khamr itu menutupi kesadaran. Menghalangi akal dari bisa berpikir jernih. Ya, jadi makanya dia bisa memabukkan. Nah, ini yang penting sekali untuk kita agar berhati-hati. Apapun juga yang memabukkan banyaknya, maka sedikitnya juga haram. Ya, contohnya mungkin yang simpel kalau jadi makanan itu rum ya. Ada kue sus pakai rum, ada black forest pakai rum gitu ya. Itu hati-hati kalau mau beli kue, beli cake, tanya. Ya, ada nggak yang nggak pakai rum ya? Khususnya kalau misalnya yang pakai fla ya. Fla itu entah itu puding yang ada flanya, kue sus yang ada isinya, termasuk juga tadi black forest tanya. Ini pakai rum nggak gitu ya? Kalau pakai rum terima kasih nggak usah beli. Ya. Dan sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat untuk penyakit kalian dalam benda yang diharamkan Allah untuk kalian. Jadi yang namanya berobat hukumnya wajib, tapi nggak boleh berobat pakai yang haram. Ya, setiap penyakit ada obatnya. Likulli da'in dawa fatadawu wa la tatadawu bil haram. Setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah, tapi jangan berobat dengan yang haram. Ya, itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Para pelaku khamr baik yang terlibat dalam pembuatannya, distribusinya, pembeliannya, pemakainya, yang metik anggurnya aja itu sama dosanya kalau dia tahu metik anggurnya untuk pabrik khamr, pabrik minuman keras. Tapi kalau dia metik anggurnya dia tujukan untuk dijual di pasar dalam bentuk buah, atau metik anggurnya ditujukan untuk dibawa ke pabrik sirup anggur, nggak apa-apa. Sirup anggur ataupun buah anggur dijual nggak apa-apa, tapi yang nggak boleh adalah khamr. Bedakan antara sirup anggur dengan khamr. Kalau khamr itu yang difermentasi sudah bertahun-tahun lamanya. Kadang-kadang sih nggak sampai tahunan juga sudah mulai ada ininya ya, ada alkoholnya. Jadi memang sampai ditolak juga. 40 hari sholatnya. Mabuk ditolak 40 hari. Kedukun ditolak 40 hari. Makan yang haram ditolak sholatnya 40 hari. Sholat sehari 5 kali. Kalau 40, 200 sholat. 40 kali 5. Ya, tidak mendatangi peramal. Man ata'arrafan wasaddaqa bihi faqad asyraka bima ja'a bihi Muhammad. Ya, barang siapa yang datang ke arraf. Apa sih arraf? Orang yang tahu goib-goib. Perkara yang goib-goib. Orang yang kata orang pinter, padahal enggak itu ya. Itu orang paling bodoh di dunia ya. Cuman katanya orang pinter gitu ya. Jadi kita datang ke orang pinter, belum ngeluh dia udah tahu. Ibu ada masalah. Ibu penyakitnya di sini. Hati-hati, semakin dia tahu sebelum kita cerita, larilah dari sana. Ya, ini bukannya orang pinter yang sebenarnya ya. Dia bukan peruqyah. Kalau peruqyah sudah bisa mengatakan, "Oh, Ibu, udah selesai, setannya udah keluar tadi 70 saya hitung." Itu bukan orang pinter ya, Bu. Jadi memang betul-betul bukan kiai itu. Hati-hati, salat kita tidak diterima selama 40 hari. Jadi hati-hati kalau pakai syarat. Meruqyah tanpa syarat. Ruqyah nggak ada ayam cemani, nggak ada apalagi telur ya, nggak pakai. Kalau ruqyah ya ayat suci Al-Quran saja. Nggak pakai syarat-syarat yang lain-lain ya. Nah, kalau pakai syarat-syarat berarti itu bukan ruqyah. Orang pinter itu sebutannya dari zaman Rasul arraf. Rasul nggak bilang sahirun, kahinun. Rasul nggak bilang gitu. Tapi Rasul mengatakan arraf. Karena kalau dibilang sahir, kahin, ke tukang sihir, tukang tenung, dukun, kita nggak ngaku. Enggak, saya cuman ke orang pinter, sering nggak dengar gitu. Saya nggak ke dukun kok, cuman ke orang pinter. Ini Rasulullah SAW sudah ya mensinyalir ini dari beberapa belas abad yang lalu. Kalau disebut dukun, tukang tenung, tukang sihir, kita nggak mau ngaku. Jadi bilangnya arraf, orang pinter. Ya. Jadi udah dari zaman dahulu Rasul udah wanti-wanti. Karena ini semua akan menyeret kita kepada kesyirikan dan kepada kekufuran. Jadi penting untuk menjauh ya.
Pada asalnya mereka semua adalah kahin, tukang tenung. Ya, setan mencuri dengar dari lapisan-lapisan langit, malaikat. Ya, malaikat antara satu dengan yang lainnya itu kan tukar informasi. Saya disuruh Allah loh, ya ke sana ngini begini. Saya yang satunya ke situ untuk begitu gitu ya. Itu setan nguping. Makanya surat As-Saffati Saffa Wazajirati Zajir itu cerita tentang seton-seton yang ya menguping. Ya kisah surat ya kita lihat juga surat Al-Buruj juga begitu kisahnya. Setan itu menguping cerita malaikat. Hal unabbiukum ala ma tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Ini surat Asy-Syu'ara ayat 221 223. Apakah akan aku beritakan kepadamu, wahai Muhammad, tentang cerita setan-setan itu? Kepada siapa setan-setan itu menurunkan beritanya? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta, lagi yang banyak dosa. Artinya apa yang katanya arraf, ya, yang orang pinter, yang tukang sihir, tukang tenung dukun itu pendusta dan banyak dosa. Mereka menghadapkan pendengarannya kepada syaitan. Dan kebanyakan mereka adalah pendusta. Jadi digaris bawahi lagi. Afakin athim kadhibun, kata Allah. Ya, jadinya dia ngupingin setan. Setan ngupingin malaikat. Dia nguping dari setan. Kita main kuda bisik aja sama-sama manusia. Orang pertama sampai orang kesekian itu udah salah dengernya. Apalagi kalau ini ternyata bukan kuda bisik manusia sama manusia. Ya, tapi ternyata alam lain gitu ya yang kita perdengarkan. Nah, ini yang rusak ya. Sebentar ya, ada iklan sebentar. Afwan. Terus definisi kahin, dukun, dan araf, tukang ramal. Ya, jadi kahin, dukun, orang yang mengambil informasi dari setan, mencuri dengar dari langit, atau orang yang memberitahukan tentang perkara-perkara gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang memberitahukan tentang perkara-perkara yang tersimpan dalam hati seseorang. Makanya jangan sekali-kali suka ngorek-ngorek isi hati orang. Kamu nggak ikhlas kan? Kamu nggak ini kan, nggak itu, jangan gitu ya. Itu urusan orang itu. Kalau perkara hati bukan urusan kita. Interaksi kita sama manusia dengan penampakan yang zohir. Jangan suka ngulak-ngulik hati orang. Kadang-kadang kan gitu ya, ayo katakan apa isi hatimu. Enggak usah, itu bukan urusan kita gitu ya. Itu bukan urusan kita, biarkan isi hati orang itu urusan dia dengan Allah. Kita cukup ya, kalaupun kita mengatakan kamu bohong kan, kamu bohong. Jadi jangan sampai begitu. Dulu pernah Abu Bakar dengan Umar menginterogasi seseorang di masa Rasulullah SAW. Jadi begitu diinterogasi itu sambil dipukulin. Akhirnya orang tadi yang bilang tidak jadi iya. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasul, itu dalam sebuah sirah diabadikan ya. Waktu dia jujur kalian tidak percaya. Sekarang dia bohong, bilang iya karena kesakitan dipukulin, dan kalian percaya, kata Rasulullah. Benar-benar manusia ya. Jadi ternyata itu kejadian. Ya, di masa Rasul saja sudah seperti itu. Jadi jangan sekali-kali kita tiru. Kalau yang salah jangan ditiru ya. Rasul mengatakan ketika dia jujur kamu nggak percaya. Sekarang dia bohong kamu malah percaya gitu ya. Jadi jangan ngotak-ngatik isi hati orang. Kalau sudah mengatakan demi Allah, terima itu. Walaupun dia bohong ya. Sebelum bi'atsah, sebelum Rasul diutus, dukun-dukun tersebut berjumlah sangat banyak. Tetapi setelah bi'atsah, setelah Rasul diutus, jumlah mereka makin sedikit, makin kurang. Karena Allah menjaga langit-langit dengan adanya bintang. Ya, jadinya jumlah dukun tuh yang apalagi yang benar ramalannya makin kurang. Mau Mama Loren, Mama apa kayak udah dia mengatakan 2002 ya, kiamat sampai jadi 2012, sekarang udah 2022 gitu ya. Alhamdulillah salah semua lamarannya. Ya, jadinya ramalan-ramalan itu nggak ada yang benar ya. Semakin dia meramal, semakin parahlah hasilnya. Ya, jadi itu yang paling penting buat kita untuk tidak percaya dengan ramalan. Apapun itu kan banyak juga yang mengatakan kalau ramalannya bagus kita percaya Ustazah. Kalau buruk nggak percaya, jangan, sama musyriknya. Kayak kalau kita lihat horoskop, ramalan bintang. Kalau yang diramalkan baik dipercaya, kalau buruk nggak dipercaya. Sama nggak boleh ya. Sama nggak bolehnya. Kebanyakan yang terjadi pada umat ini adalah apa yang dikabarkan oleh jin
kepada antek-anteknya dukun, tukang tenung, orang pinter dari golongan manusia tuh ya, tentang berita gaib yang terjadi di bumi, maka orang bodoh mengira bahwasanya itu adalah kasyaf. Mereka punya kemampuan melihat yang gaib dan dikirain karomah, padahal bukan. Sungguh telah banyak orang yang tertipu dengan hal itu. Mereka menganggap orang yang menyampaikan kabar dari jin itu adalah waliullah, padahal sebenarnya dia adalah wali syaitan. Ya, hati-hati. Nah, kemudian kita lihat dalam surat Al-An'am ayat 128. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, "Wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syarul jinni qad istakthartum minal insi wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim." Surat Al-An'am ayat 128. Dan ingatlah pada hari Allah menghimpun mereka semua, jin dan manusia dihimpun. Hai golongan jin, syaitan, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Rabbana, wahai Rabb kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah mendapat kesenangan dan manfaat dari sebagian yang lain. Jadi ada manusia yang minta tolong jin dan ada jin yang minta tolong manusia. Ya, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Dan Allah berfirman, neraka itulah tempat kediaman kamu semua. Ya, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Rabbmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Gak enak banget ya, udah minta tolong di dunia, di akhirat nggak ada yang bisa nolongin. Dari orang-orang yang saling, ya makhluk-makhluk yang saling tolong-menolong di dunia itu, di akhirat sama-sama nyemplung ke dalam neraka. Arraf, tukang ramal. Yaitu orang yang mengaku mengetahui tentang suatu hal dengan menggunakan isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang curian atau tempat barang hilang dan semacamnya. Sering disebut sebagai peramal ahli nujum, ya orang pinter dan yang lain-lain lah ya. Kalau kehilangan barang ke orang pinter. Sampai-sampai itu nggak cuma di Indonesia loh. Ya sampai-sampai di luar negeri. Orang-orang pinter ini digunakan di kepolisian untuk melacak. Penjahat ini ngumpet di mana, bayangin aja. Kepolisian, itu di luar negeri juga gitu. Menggunakan cenayang, psychic. Untuk apa? Untuk meramal, untuk mencari tahu kira-kira penjahat ini ngumpet di mana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Jadi, nah ini dari Safiyah binti Abi Ubaid, dari salah seorang istri Nabi Muhammad SAW, bersabda, man ata'arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Barang siapa yang mendatangi seorang peramal atau orang pinter, ya makanya di redaksinya itu dituliskannya arraf, orang pinter. Lalu bertanya kepadanya tentang suatu hal, percaya pula, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Ya, jadi 40 malam itu bisa 40 hari, bisa 41 hari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW bersabda, man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi seorang peramal atau orang pintar atau dukun kemudian membenarkan apa yang dikatakan, maka orang itu telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafir terhadap syariat Islam. Imam Syafi'i mengatakan jika kalian melihat seseorang berjalan di atas air, terbang di udara, janganlah terperdaya olehnya hingga kalian menimbang perkaranya di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, kita kan kebanyakan nonton itu ya, film-film legenda. Orang bisa terbang, jalan di atas air, kita bilang waliullah. Ya, padahal nggak pernah ada itu di masa Rasul juga. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ia pernah berkata, Abu Bakar pernah memiliki seorang budak. Budak laki-laki yang makan dari upah yang diberikannya. Suatu hari budak itu datang menemuinya dengan membawa makanan. Bayangkan saja, budaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang kepada tuannya, kepada Abu Bakar bawa makanan. Abu Bakar dengan senang hati memakannya. Budak itu tiba-tiba cerita, tahu nggak tuan dari mana aku dapat makanan ini? Maka Abu Bakar nanya, dari mana? Budak itu menjawab, dulu waktu di masa jahiliyah, waktu aku belum masuk Islam, aku pernah meramal, aku bisa meramal ya. Artinya ternyata budaknya ini pernah pernah belajar ilmu ramal. Ya, kemudian sebenarnya aku nggak bisa ngeramal sebenarnya, cuman pernah belajar berlagak meramal untuk menipu. Lalu dia menjumpaiku lagi dan memberiku upah itu. Jadi dulu habis aku tipu orang itu ternyata sukses.
dan dia ngerasa berhutang. Sekarang dia datang ngasih upah dari apa yang dulu aku ramalkan. Itulah upah tadi aku belikan makanan. Itu tadinya aku kasih serta-merta Abu Bakar memasukkan jari tangannya ke dalam mulut sehingga ia memuntahkan seluruh isi perutnya. Hadis riwayat Bukhari, saking takutnya sholatnya nggak diterima 40 hari. Jadi begitu ya betapa para sahabat ridwanullah alaihim itu jaga banget kualitas sholatnya supaya sholatnya itu naik ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bisa mendatangkan syafaat ya, bisa menjadi saksi di hari kiamat, bisa menjadi standar penilaian terbaik di hari kiamat itu dari sholat. Kalau sholatnya baik semua ya nilai amalan jadi baik, tapi kalau sholatnya buruk nilainya jelek maka semua amalan-amalan juga jadi jelek tergantung nilai sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke host, silakan. Ya, Masya Allah, jazakillahu khairan Ustazah atas penyampaiannya. Masya Allah ya, ternyata tidak hanya memperhatikan rukunnya, syaratnya, tapi juga harus memperhatikan hal-hal yang justru menjadi penyebab batalnya sholat gitu ya. Seperti tadi menjadi misalkan perempuan terlalu semerbak parfumnya gitu ya. Ternyata itu hal sepele mungkin menurut kita, tapi ternyata bisa menjadi penyebab terhalangnya diterimanya sholat. Kemudian juga tadi yang berperilaku munafik, pria, dan sum'ah, dan juga percaya, mendatangi tukang ramal, dan lain sebagainya itu hal-hal yang Masya Allah gitu ya, bisa dengan dalik bisa menjadi penyebab tertolaknya sholat kita. Oke, Masya Allah. Baik, tadi sudah dipaparkan materi mengenai penyebab tertolaknya sholat. Barangkali masih ada yang ingin ditanyakan kepada akhwati fillah, mangga boleh raise hand atau chat atau tulis di kolom chat. Dan di sini alhamdulillah sudah ada yang raise hand, Mbak Amalia Minini. Mangga Mbak Amalia bisa aktifkan mic-nya. Ya, jazakillahu khair Teh Hikmah untuk kesempatannya dan jazakillahu khair Ustazah untuk ilmunya. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Ya, silakan. Ya, yang pertama itu kalau tadi kan sholat yang tertolak adalah sholat yang tanpa penutup kepala. Kalau ini saya ada anak kecil kan, maksudnya kalau sholat suka manjat-manjat gitu kan, mukena teh suka ini apa, kadang suka jadi lepas gitu. Itu rambut tersingkap gitu. Jadi saya itu langsung batal hukumnya atau cepat-cepat dibenerin dulu gitu. Lalu yang kedua, tadi di slide ada hukum sholat berjamaah bagi laki-laki adalah kalau udah azan wajib memenuhi panggilan ke masjid. Ya. Bagaimana hukum fikihnya kalau di masa pandemi ini, Ustazah? Ya, bagus pertanyaannya. Yang ketiga, dan ini yang terakhir, insya Allah. Mana ya? Tadi juga golongan yang tidak diterima sholatnya adalah imam yang sholatnya dibenci. Yang kategori dibenci itu adalah yang misalnya bacaannya kurang baik. Nah, kalau di masyarakat kita kan biasanya masjid-masjid itu imamnya berdasarkan senioritas, bukan berdasarkan kefasihan gitu. Jadi itu hukumnya gimana kalau kita mengikuti jamaah di sana? Jazakillahu khair, Ustazah. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi pertama kalau bicara tentang ini dulu ya, lagi sholat ya. Lagi sholat, kemudian ditarik-tarik mukenanya sama anak kecil ya sampai akhirnya ke belakang gitu ya, ketarik ke belakang misalnya begitu. Nah ini yang paling penting untuk apa kita perhatikan, ketarik ke belakangnya itu rambutnya kelihatan nggak? Kalau sudah rambut kelihatan dari depan, makanya pentingnya kita pakai daleman ya. Kalau lagi sholat, kalau mukenanya agak longgar, nggak yang kalau ketarik ngiket, maka kita pakai daleman. Ketika sudah pakai daleman nggak masalah itu ya, ditarik-tarik, yang penting rambutnya jangan kelihatan. Tapi kalau rambut kelihatan gimana? Apakah batal? Ya, sholatnya batal. Rambut kelihatan otomatis sholatnya jadi batal. Nah, ini yang paling penting untuk kita jaga berarti ya, kondisikan ya anak-anak kita. Kondisikan anak-anak kita supaya nggak ganggu ya, nggak mengganggu kita ketika sholat, dalam artian apa, dikasih mainan. Kemudian anak-anaknya juga dikasih
perlengkapan sholat sebisa mungkin agar sholat bersama dengan kita. Itu yang paling penting kita upayakan. Itu pertama. Yang kedua, saya keinget yang ketiga dulu. Tadi yang kedua apa pertanyaannya? Yang kedua itu ini hukum sholat berjamaah bagi Iya. laki-laki masa pandemi. Masa pandemi, ya. Itu sudah beda ya. Kalau udah bicara pandemi, kita bicara kondisi darurat. Kalau kita bicara kondisi darurat, berarti kondisi yang di luar prediksi kita. Ad-darurat tubihul mahzurat. Semua yang darurat itu membolehkan hal yang dilarang sekalipun. Kalau membolehkan hal yang dilarang, yang namanya darurat, contoh deh, nggak semua vaksin itu halal. Ada vaksin yang haram. Tapi yang haram ketika kondisinya darurat, maka diperbolehkan. Bukan jadi halal ya. Yang haram bukan jadi halal, tapi diperbolehkan untuk dipakai saat kondisinya darurat. Nah, itu dia. Saat kondisinya darurat, maka sama. Termasuk kayak sholat harus di masjid. Tapi gimana kalau nggak mungkin ke masjid? Ya, karena pandemi, maka dibolehkan di rumah. Bahkan kalau kita sudah bicara nyawa, nggak cuma dibolehkan di rumah. Kalau bicara nyawa itu termasuk 5 maqasidus syariah yang harus dijaga. Maka kalau bicara nyawa, wajib hukumnya menjaga nyawa, jadi harus di rumah. Ini kalau memang pandeminya level merah ya, warna daerahnya memang darurat merah warnanya. Tapi kalau warna daerahnya sudah hijau gimana? Pandemi tapi hijau, wajib ke masjid. Nah, itu Kalau yang paling orange penting. maaf, apa? Orange Kalau ini kriterianya apa? orange Banyak itu yang saya terdampak nggak? kurang paham, tapi kalau ngelihat di chart di daerah itu resiko penularan sedang berarti. Dia kan Sedang hijau, ya? kuning, orange, merah. Oh ya, Daerah kalau Anda sedang, sedang. dan masjid sudah dibuka, intinya jangan lalai. Dalam artian apa? Tidak boleh kita lalai dan membuang protokol kesehatannya. Harus dipakai prokesnya, wudhunya, cuci tangannya, pakai maskernya sambil sholat, dan kalau bisa physical distancing, nah itu paling penting ya. Artinya masih harus ke masjid, tapi sangat negotiable. Ibarat kata apa? Begitu di masjid tiba-tiba kita dengar orang yang di sana di kanan kiri batuk, yang batuk nggak pakai masker, pulang lagi aja. Karena melindungi nyawa itu lebih utama ya di dalam Islam. Itu Berarti pertanyaan. segera batalkan sholat ya Ustazah kalau seperti itu. Atau apakah boleh Jangan ketika batalin sebelum sholat mulai. Pulangnya jangan gitu. pas lagi sholat ya. Kalau Kalau udah misalnya sholat nggak boleh dibatalkan. lingkungan masjid kita tuh kurang abai, berarti itu sudah termasuk nggak Ya, usah gitu ya. penting untuk ingetin dulu. Nggak boleh kita ambil keputusan nggak usah sebelum kita mengingatkan. Ingatkan dulu, ingatkan gimana nih harusnya prokesnya kan dijaga. Yang sholat harus pakai masker, itu wajib itu. Kalau udah masa-masa kayak begini, apalagi kayak sekarang ya, kanan kiri batuk, udah banyak banget nih penyakit batuk. Walaupun yang batuk itu tidak bisa dibilang semuanya COVID, tapi ternyata sakit tenggorokan banyak, batuk banyak, pakai demam, ada gejala ke sana, ya sudah, jangan kemana-mana yang sakit. Ya, jadi yang jangan kemana-mana yang sakit di rumah aja deh, sholat di rumah aja yang sakit. Yang sehat aja keluar, itu pun pakai masker. Ya, pertanyaan ketiga tadi apa? Lupa saya. Ini yang imam sholat kalau di masjid itu berdasarkan senioritas. Ya. Ini penting sekali kalau kita dengerin imamnya, kita udah dengerin nih. Ternyata imamnya bacaannya mohon maaf tidak bertajwid. Imamnya harokatnya salah-salah ya. Misalnya Al-Fatihah aja deh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin misalnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian salah bacanya misalnya di panjang pendeknya gitu ya. Ya. Jadi misalnya ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi nasta'innya tiba-tiba dia kehilangan berapa harokat gitu ya. Wa iyyaka nasta'in. Nah, dan juga iyyaka na'budu, wawunya kepanjangan misalnya. Ya harokatnya salah. Jadi kita lihat juga ternyata yang harusnya dibaca A jadi dibaca I ya. Ghairul maghdubi, bukannya ghairul maghdubi, tapi ghairul maghdubu alaihim misalnya. Wah, ini udah salah semua artinya. Ya, banyak yang kayak begitu. Nah, bagusnya sih cari imam lain. Ya, cari masjid lain kalau imam di situ nggak bisa digantikan ternyata. Udah bacaannya salah, harokatnya salah, tajwidnya salah, hafalannya jelek, cari aja masjid lain. Ya, jadi yang paling penting sebenarnya bukan masalah di kitanya, masalah di imamnya ya. Kenapa? Jadi kalau kita misalnya udah kadung kita nggak tahu mutu kualitas bacaan, tiba-tiba kita berhenti di satu masjid dan kita sholat. Jadi makmum. Nggak taunya imamnya berantakan bacanya. Gimana? Kita lanjutin sholat apa enggak?
Lanjutkan aja sholat. Yang salah bukan makmum, yang salah imam. Imam dijadikan imam, ju'ilal imam li'an yuttaba. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Berarti apa? Kalau imam dijadikan untuk diikuti, berarti imam menanggung dosa saat dia jadi imam. Saat jadi imam dia nanggung dosa di dalam sholatnya. Ya, sholat orang-orang yang di belakangnya pun ditanggung dia. Makanya yang nggak enak itu jadi imam kalau memang kita nggak mumpuni. Jadi imam itu dipilih bukan masalah senioritas. Tapi bicara pertama adalah masalah bacaan Quran. Kedua baru masalah usia. Kalau ada imam misalnya ada hafiz Quran usia 40 tahun, ada hafiz Quran usia 30 tahun di satu lokasi, satu wilayah. Maka dahulukan yang jadi imam yang lebih tua. Yang hafiz Quran yang usia 40 tahun. Jadi gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Jazakallah Pak khairan, Iyad, Ustazah. Mau tanya boleh? silahkan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya. Kebetulan saya kalau sama suami itu kan sholat jamaah. Apalagi dalam perjalanan. Kadang kalau saya sendiri kalau sholat itu pakai qobliyah. Misalnya sholat duhur. Qobliyah 2 baru fardu. Tapi kalau saya berjamaah dengan suami, kadang suami tidak melakukan itu. Bagaimana saya melakukan sendiri atau saya tidak juga ikut melakukan qobliyahnya. Yang kedua, kalau saya habis mens atau menstruasi, kadang merasa sudah bersih. Tetapi misalnya saya selesainya Isya ya, saya bisa sholat Isya. Atau setelah sholat Isya saya tidak melakukannya, tapi saya subuh. Ternyata masih ada, setelah saya sholat ternyata masih ada flek atau titik-titik lah gitu. Apakah saya sholat yang saya sudah lakukan itu dianggap tidak sah atau saya harus mengulang lagi sholat tersebut? Itu aja Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lagi bicara tentang antara sunnah dengan wajib ya. Ya. Misal kita lagi beribadah berjamaah dengan suami. Suami mau langsung sholat subuh atau sholat fardu deh ya. Langsung sholat fardu ya. Mau langsung sholat fardu. Kemudian kita pengen sunnah dulu. Ini yang lebih utama mana? Ikutin yang fardu. Tinggalkan dulu yang sunnah. Pertama, suami mau mengerjakan yang fardu. Itu pertama. Yang kedua, ngikutin suami itu hukumnya wajib. Untuk perkara yang fardu dan sunnah dan mubah. Jadi ibu dapat 2 pahala. Pertama, dapat mendahulukan yang fardu. Kedua, pahala kedua ngikutin suami. Ya, kalau ada yang mengatakan antara ngikutin suami sama mendahulukan yang sunnah, mengikuti suami itu lebih besar pahalanya. Ya, jadi kita harus menimbang. Selalu ada fikih muwazanah, fikih aulawiyat. Ya, kalau udah bicara suami yang mengerjakan, apalagi kalau pilihannya antara sunnah dengan fardu, fardu dahulukan. Antara sunnah dengan sunnah gimana? Ya, misal antara sunnah dengan sunnah. Kita pengen mengerjakan sunnah yang ini, suami pengen mengerjakan sunnah yang itu. Ikuti suami, kalahin yang sunnah yang kita. Sunnahnya ikuti suami, maka itu jadi wajib. Pahalanya dapat 2. Ya. Nah, kemudian tadi bicara tentang haid. Tadi saya agak sedikit kurang jelas. Ibu sudah selesai belum haidnya? Belum selesai ya Bu ya? Sudah selesai. Sudah selesai itu di hari kebiasaan atau enggak? Saya menganggap saya sudah mandi ya, sudah mandi. Terus itu berapa hari Bu? Kenapa? Itu berapa hari? Apanya berapa hari? Selama haidnya? Saya cuma 3 hari sih saya udah kelar. Oh, biasanya begitu. Memang itu rutin begitu? Iya rutin. Nah, Oke. kebetulan gini, saya udah mandi karena saya ingin sholat, ya ta. Nah, ternyata habis mandi itu dan saya sholat, setelah itu saya kan sholat subuh. Ternyata pas saya sholat subuh, saya kan buang air kecil atau apa ya, ini loh, kok saya masih ada flek. Berarti kan Isya saya itu mungkin saya kena di yang masih ada sisa itu, gitu aja Pak Ustazah. Apakah saya harus masa nggak mungkin lah saya mengulang Isya ya? Apakah itu sholat Isya saya itu dianggap batal atau tidak gitu atau gimana? Jadi yang ibu khawatirkan justru kalau ibu masih haid gitu ya. Kalau memang masih haid, sholatnya kan nggak perlu diganti Bu. Orang yang lagi haid nggak perlu sholat. Tapi saya kemarin misalnya sholat, ketika sholat itu ternyata dalam kondisi haid, ya nggak ada ganti lah orang lagi haid kok.
Justru yang ganti itu kalau masuk suci, kita sudah suci. Zuhur sudah suci, kita belum mandi. Asar sudah suci, kita nggak mandi. Kita mandinya maghrib. Nah, pas maghrib, beneran memang kita sudah mandi dan kita sholat maghrib. Lantas itu zuhur sama asar statusnya gimana? Wong dari tadi nggak keluar, itu ngutang. Ya, kenapa nggak segera bersuci? Tapi kalau misalnya ternyata saya tadi zuhur sudah sholat, begitu asar, ternyata keluar haid. Ya keluar lagi headnya gitu loh. Padahal kirain udah berhenti, taunya keluar lagi headnya, terus gimana? Nah itu yang zuhur ngutang nggak? Lah ketahuan lagi head, nggak ada ngutang ya. Dan dalam kondisi head tidak bayar hutang. Ibarat kata sholat itu tidak dibayarkan. Orang yang head itu tidak berhutang hitungannya. Karena ketika kondisinya memang head dan tiba-tiba kita nggak sadar itu head dan kita sholat, ya sudah finish, tidak ada denda sama sekali. Itu pertama. Kedua, penting tadi saya tanya, makanya ibu berapa lama biasanya? Karena kebiasaan haid itu kebiasaan hitungan harian ya, dalam artian yang biasanya 7 ya 7, yang biasanya 3 ya 3, yang biasanya 10 ya 10, yang biasanya 15 ya 15. Berdasarkan kebiasaan dan itu berbeda antara orang yang satu dengan yang lain. Lantas kalau kebiasaannya 10 hari, 10 hari ternyata memang sudah bersih, keluar lagi di hari ke-11 atau 12 kita anggap istihadah. Kalau ibu biasanya 3 hari, tiba-tiba keluar lagi di hari keempat, kelima, itu istihadah, jalan terus salatnya. Ya, jadi lanjutkan saja sholatnya kalau itu istihadah. Makanya saya tanya hari kebiasaannya berapa hari. Kadang-kadang orang melihat hari kebiasaan hanya karena tidak netes di pembalut. Padahal ternyata harusnya dicek pakai kapas putih atau tisu putih, tisu kering. Cek jalan keluar darahnya. Karena boleh jadi tidak netes ke pembalut, begitu dicek masih merah tisu dan darah dan kapasnya. Makanya Rasul mengatakan la tasta'jili hatta tala'at kursul baydah. Jangan tergesa-gesa sampai kapas keluar putih. Kapas itu diolesin ya ke jalan keluar darah. Karena kadang nggak turun ke pembalut, begitu dibersihin pakai kapas, ada. Itu masih haid. Jadinya nggak boleh segera ya mandi besar. Kalau mandi kecil sih silahkan mandi. Mandi besar tuh maksudnya yang pakai niat untuk pengen sholat itu ya. Jadinya itu nggak boleh tuh. Dalam artian apa? Tetap kita harus ngejaga ya sampai betul-betul terjaga, terjamin bersihnya. Tapi kalau sudah dicek zuhur bersih, asar jangan juga sampai zuhur bersih, dicek asar bersih, maghrib bersih baru mandi, maghrib itu terlambat. Bagusnya kalau zuhur bersih boleh tunggu satu waktu sholat asar, asar bersih, mandilah dan kodoklah sholat zuhur dan asar. Sebelum sholat asar, sholat zuhur dulu kita kodok. Itu aturan baku. Tapi kalau yang kita misalnya zuhur bersih, kita sholat, kita mandi, kita sholat, boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu sampai 3 waktu sholat, nggak sholat-sholat. Sudah dicek terus nggak mandi-mandi, nggak sholat-sholat, itu ya nggak boleh. Jadi ngutang ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, masalah jazakillah khair Oh Ustazah atas iya, jawabannya dan pertanyaannya Mbak Dewi. Alhamdulillah, insya Allah terjawab ya Mbak. Tadi sudah. Kemudian di sini ada yang raise hand lagi Ustazah dari silakan. Mbak Mutari Medan. Silakan Mbak bisa aktifkan. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, yang mau saya tanyakan, saya punya anak lelaki yang sudah berumur 21 tahun. Jadinya kalau misalnya ayahnya tidak ada di rumah, bolehkah saya berimam dengan anak laki-laki saya yang saya ketahui bahwa bacaannya itu belum pas, Ustazah. Saya hanya mau anak saya itu belajar bertanggung jawab jika tidak ayahnya ada. Beliaulah yang mengajarkan saya dan adik-adiknya untuk berimam. Yang kedua, haid ini Ustazah yang mengenai tadi, saya haidnya cukup lama, 14 hari. Tapi di hari pertama, kedua, ketiga itu luar biasa banyak. 4 dan 5 itu saya cek itu tidak ada, tapi 6 ada dan begitu-begitu Ustazah. Bolehkah saya, apalagi ini mau Ramadan, bolehkah saya bolak-balik mandi besar gitu, Ustazah? Dan satu lagi Ustazah, dandan itu gimana ya? Ustazah tadi ada mengatakan berdandan buat wanita hanya untuk suami. Tapi jika saya tidak berdandan keluar, misalnya dengan gini, misalnya ada acara kantor organisasi, kalau saya tidak berdandan dengan bagus, nanti takut juga ada
apa itu Ustazah namanya, orang mengatakan, wah masa suaminya begini, istrinya begini. Tapi kalau saya berdandan sekali juga ada perkataan begitu. Baiknya gimana ya Ustazah? Jazakillah khair. Mbak iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Mbak Utari. Oh ya, penting kalau misalnya anak kita laki-laki sudah akil balik, artinya sudah lewat dari usia akil balik sekitar, kalau laki-laki itu 12-13 tahun ya, biasanya akil baliknya. Udah lewat dari usia itu apa yang harus dikerjakan? Pertama, kalau di luar pandemi, biasakan dia ke masjid. Laki-laki harus sholat di masjid. Kalau masa pandemi dan wilayah kita ternyata zona merah, oke dia sholat di rumah jadi imam. Ya, tapi bacaan dia belum benar. Pentingnya kita untuk mengontrol bacaannya kalau di luar sholat. Pastikan untuk surat-surat pendek itu tajwidnya bagus, tartil bacanya, harokatnya benar, makhrajnya tepat ya. Itu harus dibiasakan. Memang harus dia yang jadi imam, apalagi dia sholat di rumah, nggak di masjid ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tentang haid, tadi kalau Ibu mengatakan boleh nggak? Bukan boleh Bu, wajib dan harus. Saat dicek bersih, kita harus mandi dan kita sholat. Walaupun itu hari keempat, kelima, keenam. Nanti tapi hari keenam terakhir mau masuk ke 7 keluar lagi, ya berhenti lagi sholatnya. Karena kebiasaan haid Ibu, siklusnya ya, siklus ataupun lama haidnya 14 hari. Kayak saya lama haidnya antara 10 sampai 15 hari. Alhamdulillah nih udah beberapa kali cuma 7 hari. Ya, jadi mungkin sudah mau menopause mungkin. Ya, jadinya ternyata Rasul memerintahkan cek kapasnya kalau bersih sholat. Jadi memang itu yang harus kita kerjakan, nggak nunggu sampai 14 hari. Sama seperti kalau orang Indonesia rata-rata kalau nifas itu nunggu sampai 40 hari. Ibu, kok belum sholat sih? Iya, belum 40 hari, jawaban yang salah. Jadi kok belum sholat Bu? Jawabannya harusnya cuma satu. Darahnya masih ngucur dan belum 40 hari. Tapi kalau darah sudah berhenti di hari ke-18, wajib sholat nifas pun. Tapinya Ustazah hari ke-25 keluar lagi, iya berhenti lagi sholatnya. Karena belum 40 gitu ya. Jadi harus seperti itu ya. Jadinya di saat bersih makanya harus kemana-mana bawa tisu kering, bawa kapas. Kalau memang kita lagi haid, karena kadang-kadang lagi deres-deres tiba-tiba rep, berhenti, dicek nggak ada. Itu harus mandi dan sholat ya. Nah kemudian masalah dandan. Kalau dandan keluar itu dibolehkan minimalis. Ya dibolehkannya minimalis hanya sebatas wajah, bukan rambut, rambut harus ditutup gitu ya. Hanya sebatas wajah dan tangan sampai pergelangan yang boleh dihias. Lah tangan hiasannya apa? Cincin, henna, henna ya. Henna juga itu hiasan tangan. Ya lantas kalau wajah kan ada bedak, ada lotion, itu kan hiasan semua. Ada celak, Rasul biasa pakai celak ya. Nah cuman memang apakah hiasannya itu boleh heboh? Jangan kalau heboh ya. Kalau heboh tentunya kan yang bermacam beragam warnanya. Tapi kalau minimalis diperbolehkan memang oleh ulama. Tapi kalau di rumah gimana? Di rumah tentunya nggak minimalis harusnya. Harusnya kalau di rumah kan merah, kuning, hijau di langit yang biru lah ya. Warna-warni gitu ya. Itu silahkan kalau di rumah. Kalau keluar silahkan tapi minimalis. Artinya jangan sampai kebalik. Kita kan rata-rata kebalik. Di rumah nggak pakai apa-apa karena apa? Perawatan di rumah. Cuman pakai krim malam doang. Ketika keluar cantik. Nah itu kan kebaliknya kita ya. Di rumah nggak pakai apalah, kadang-kadang di rumah serem karena pakai masker. Ketika keluar, jadi suami kaget kalau di rumah, serem kalau malam. Kita kalau nggak pakai masker putih, pakai masker hitam. Bagian di luar, pakainya warna-warni itu yang mungkin kebalik. Jadi ada waktu-waktunya. Ya perawatan kapan, di mana, di rumah dan all out juga tentunya kan nggak setiap jam. Dan harus cari make up yang memang betul-betul aman. Aman bukan cuma masalah halalnya, halal itu makanya kenapa harus toyib. Nggak semua make up halal juga cocok. Harus yang halal dan toyib, yang nggak kering ke tubuh, ke kulit gitu ya. Karena make up juga kadang-kadang tergantung kulit kita. Kulit kita itu nggak semuanya. Jadi paling aman itu memang make up yang berasal dari herbal ya, dari tumbuhan. Masker tomat, tomat beneran gitu ya. Masker apa telur, telur betulan ya, kuning telur gitu kan. Kemudian juga masker madu, madu kan banyak. Jadi memang penting buat kita akhirnya back to nature ya kalau di rumah. Itu insya Allah bisa melindungi kulit dengan sehat. Pertama, kedua juga tentunya lebih irit ya. Ketiga tadi kalau bicara tentang make up kalau keluar silakan. Kalau sekarang mungkin sudah lebih nyaman kita ya keluar juga mau dandan habis nggak kelihatan uang pakai masker. Lebih lebih tertutup kita sebenarnya. Kalaupun dandan kita rada heboh, ketutup. Kenapa? Wajib masker sekarang. Itu nyaman ya sekarang. Ya, dandan pun intinya kalau di daerah mata nggak masalah. Kita mau pakai celak, ya nggak masalah. Itu. Allahu a'lam bishawab. Ya.
Ya, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustazah atas jawabannya. Wah, iya. Bagaimana Mbak Utari, apakah sudah terjawab? Alhamdulillah sudah. Jazakillah khair Wah, Ustazah. iya, Ki. Baik, selanjutnya di sini ada yang mendirect message saya. Ustazah izin untuk dibacakan pertanyaannya. Ya, silakan. Beliau meminta, bolehkah kami diajari cara wudhu tayamum yang benar? Katanya Ustazah. Ya, cara wudhu dan tayamum mungkin ya. Bukan wudhu tayamum jenis atau tayamum maksudnya. Tayamum sepertinya. Ya, maksudnya tayamum mungkin ya. Iya, ada ini ya yang indirect ya. Kalau tayamum itu paling simpel dalam Islam. Tangan kita ya, tepuk ke tempat yang kita yakin ada debunya. Debu suci, tepuk sekali. Kalau debunya tebel, tiriskan. Ya, masih tebel juga tiup. Tiup, tapi kalau debunya tipis nggak usah ditiup, nggak usah ditiriskan. Langsung usap wajah sekali. Wajah itu sampai tempat tumbuhnya rambut, masukin ke dalam, rata semua, ujung terakhir hidung. Terus habis itu mau nepuk lagi apa enggak? Memang ada 2 hadis, boleh tepuk lagi, boleh tidak. Ya, jadi apa yang kita usap dari tangan kita hanya punggung, tangan kanan, punggungnya saja diusap. Puter ke tengah. Habis itu usap yang punggung tangan kiri. Usap punggung tangan kiri, puter. Selesai, finish tayamum. Ya, gampang, nggak harus buka-buka. Makanya itu dalam kondisi ketiadaan air dan dalam kondisi tidak ada tempat tertutup ya untuk berwudu. Darurat, nggak ada tempat tertutup, semuanya terbuka, ya kita mau menggulung tangan susah. Kenapa? Karena ternyata jilbab kita pendek misalnya. Itulah mungkin nyamannya kalau pakai jilbab panjang, kalau kita mau wudhu juga bisa diumpetin gitu ya. Dan tapi yang paling penting adalah karena tidak bolehnya menggunakan air misalnya di pesawat. Kalaupun ada air, air itu buat minum. Nggak boleh buat wudhu. Makanya akhirnya di pesawat pun tayamum kan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah. Terima kasih Ustazah atas jawabannya. Sami-sami. Nah, mungkin sekarang ada satu pertanyaan terakhir, pertanyaan penutup Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ustazah Erika Suyendiri. Syukran wa jazakallahu khairan katsiran Ibu Ustazah Erika atas penyampaian materi ilmu pengetahuan, tausiah dan penjelasannya kepada kami semua. Izin bertanya, bila seorang perempuan muslimah yang qadarullah saat ini sedang diuji oleh Allah dengan penyakit medis dan non-medis, seperti adanya tekanan jiwa karena ia mengalami luka batin akibat ada trauma di masa lalu, ada inner child, insecure, kemudian ada penyakit OCD, dan selanjutnya ia mengalami gangguan syaitan laknatullah, seperti ia sering kesulitan untuk dapat menjalani ibadah salat fardu dan sunnah, dan ia juga diuji dengan was-was. Bagaimana caranya bagi wanita muslimah yang qadarullah mengalami ujian tersebut dalam menguatkan, memotivasi dirinya sendiri dalam menumbuhkan kecintaan dan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan agar ia memiliki sikap istiqomah. Demikian Ustaz. Ya, bagus pertanyaannya. Apakah harus diruqyah? Kalau pertanyaannya apakah harus diruqyah, saya langsung jawab iya ya. Karena terlalu banyak catatannya, penyakit non medisnya terlalu banyak. Langsung hubungi Ustadz yang syar'i, jangan arrof ya, jangan cenayang, jangan orang pintar tanda kutip. Betul-betul Ustadz yang meruqyah dengan membacakan ayat suci Al-Quran, nggak komat kamit doang, nggak kedengeran, dia membacakannya dengan jelas tanpa syarat. Nggak ada ayam cemani, nggak ada telur, nggak ada apa, nggak ada, pokoknya betul-betul tanpa syarat. Ya, jadi langsung ruqyah ya. Karena kalau udah begitu banyak catatannya susah untuk ruqyah mandiri. Ya, dia harus dibantu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan terjawab ya Mbak yang bertanya tadi. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab ya. Insya Allah mudah-mudahan materi ataupun jawaban yang diberikan oleh Ustazah bisa bermanfaat, terutama dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa mengamalkan yang telah kita pelajari tadi. Baik, sebelum ditutup mungkin ada closing statement dari Ustazah. Ya. Alhamdulillah, yang paling penting dalam kehidupan kita tentunya untuk menjaga yang akan ditanyakan di akhirat dan nomor 1 ditanyakan yaitu salat ya.
Karena sholat itu tiang agama, sholat itu menjadikan identitas kita jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menegakkan, mendirikan, maka dia sudah aqamaddin, menegakkan statusnya di hadapan Allah. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang meninggalkan sholat sudah hadam, hancur statusnya di hadapan Allah, bukan muslim lagi. Mari sama-sama kita jaga sholat fardu kita. Barulah kita tambah dengan sholat-sholat sunnah kita. Semoga Allah SWT memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang selamat di akhirat nanti dengan pertanyaan sholat yang terjawab dengan nilai paling bagus. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Kita akhiri dengan surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah atas materi yang disampaikan. Untuk terakhir mohon izin mengambil sesi dokumentasi. Bagi yang bisa on cam boleh menghidupkan kameranya. Insya Allah kita mengabadikan momen kebersamaan ini. Insya Allah mudah-mudahan tidak hanya bisa berkumpul di room meeting ini ya, tapi juga di jannahnya kelak, insya Allah. Baik, yang ada. Oke, sudah siap semuanya ya. Bismillah. 3, 2, 1. Boleh sekali lagi. 3, 2, 1. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustazah dan akhwat semua. Izin mengingatkan bagi yang belum mengisi presensi bisa mengisi presensi yang telah dikirimkan di room chat. Dan juga barangkali ada yang ingin bersama-sama membantu dakwah dari Umi. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan Ustazah. Ya. Ya, bagi yang belum mengisi presensi bisa mengisi presensi, dan bagi yang ingin mendukung kegiatan dakwah dari Umi bisa berinfak di nomor rekening BSI 7134897893 dan tambahkan kode 001 setelah nominal pembayaran. Jazakumullahu khairan katsiran kepada para akhwat, para ummahat yang sudah menghadiri kajian sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan sama dalam ibadah kita, ibadah salat kita yang merupakan wajib gitu ya, menjadi amalan pertama yang dihisab kelak di hari kiamat. Oke, sebelumnya saya Hikmati Agustina mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangannya dan kesilafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih Mbak Hikmah.